Tribuners, welcome back with me, Nika Bella, yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi terkini seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Kabupaten Banyumas, sudah hadir bersama dengan Bella. Ada Bapak Dr. Anggas Haji Sadewo Trilastiono MM, selaku Wakil Bupati dari Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Bapak, semangat pagi, apa kabar? Semangat pagi, kabar baik. Halo Tribuners, Jawa Tengah atau Banyumas nih? Jawa Tengah, Tribuners Jawa Tengah. Oh iya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Mbak Bella. Sehat juga. Ya, alhamdulillah. For your information, Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, dan dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitu juga dengan Pak Dewo ya, Pak ya. Sudah. Apalagi nanti ada vaksin booster part 2 gitu ya. Bapak sudah juga? Saya sudah 2 kali boosternya. Alright Pak, sebelum kita membahas semuanya ini terkait Kabupaten Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan, tentunya menjadi salah satu misi dari Kabupaten Banyumas. Ini Bapak, kalau boleh tahu ini, awal mula Bapak terjun ke dunia politik atau bidang politik yang melatar belakangi Pak Dewo ini apa sebenarnya? Sebetulnya saya itu hobi berorganisasi. Kalau di politik, mohon maaf ya, kebetulan saya kader PDI Perjuangan. Wah, merah-merah. Yang merah juga cocok gitu ya. Kemudian? Saya jadi kader sudah lama dari PDI Perjuangan tahun 2004 kalau tidak salah. Saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas sampai tahun 2009, tapi saya tidak mencalonkan diri lagi. Tapi saya tetap menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan dari PAC, kemudian naik ke DPC, dan posisi sekarang saya bendahara DPC PDI Perjuangan. Tahun 2018 saya mendapatkan amanah untuk menjadi Wakil Bupati Kabupaten Banyumas mendampingi Pak Ahmad Hussein yang sama-sama dari PDI Perjuangan. Ya. Kemudian Pak, apanya? hal khusus yang melatar belakangi Bapak mungkin dari organisasi yang muncul. Awal mula Bapak, ini saya memang suka nih di dunia politik. Oh gini. Orang tua saya kebetulan meskipun PNS itu PNI. Jadi dari kecil itu saya dicekoi sama buku-bukunya Bung Karno. Ini mohon maaf ya, saya masuk SD itu sudah bisa baca koran. Masuk SD. Jadi bapak saya itu guru, saya anak nomor 13 ya. Anak nomor 13, jadi 13-nya hidup. Tapi sekarang sudah meninggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah meninggal 5. Ya, jadi saya anak bungsu, tentunya yatim piatu, jadi perlu dikasihani. Jadi karena didikan bapak saya dari kecil seperti itu, sehingga saya tertarik dan tertanam dalam benak saya. Bukan seolah-olah, Bung Karno itu tertanam di benak saya kan dari kecil dari kecil itu bapak selalu menceritakan tentang tentang Soekarno dan lain sebagainya. Bahkan ada cerita kecil ya, cerita yang sedikit lucu menurut saya. Almarhum bapak saya itu kepala sekolah SMAP dulu, almarhum Pak Sudarso ya, kepala sekolah SMAP. Setiap ada coblosan pemilu zaman dulu itu zaman Orde Baru. Ya tahun 70-an lah ya. Setiap pemilu itu ya, bapak itu tidak pernah mau nyoblos di sekolah. Dia pasti pulang ke rumah biar nggak ketahuan kalau nyoblosnya itu PNI kemudian PDI. Itu yang dilakukan oleh bapak. Kemudian ada satu lagi cerita. Ibu itu dulu waktu saya kecil itu bikin kristik gambarnya Bung Karno. Ya, kristik ya. Kristik yang betul-betul dari tangan itu. Kemudian oleh bapak saya itu ditempel di ruang tamu. Dulu itu di desa itu ada namanya polisi desa. Itu didatangi sama polisi desa. Kemudian saya ada di situ waktu kecil, masih SD saya. Pak Darso, itu tolong fotonya kristiknya Bung Karno itu diganti. Loh, ki omahku dewek kok, itu bahasa Bapak. Ini omahku dewek, aku senengnya Bung Karno, jadi urusan larang-larang itu contoh seperti itu. Sehingga terpatri ajarannya Bung Karno, dan menurut saya yang paling mendekati ajaran Bung Karno adalah PDI Perjuangan. Sehingga saya kalau saya bilang kadang-kadang guyon saya itu seperti lagunya Memes. Saya sudah terlanjur sayang kepada PDI Perjuangan. Jadi suruh pindah-pindah ogah saya. Ya, jadi kader yang baik aja. Luar biasa, dan hingga sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Kemudian Pak, ini ya terkait pendidikan Pak. Ya. Bapak mengenyang pendidikan itu di mana saja? Saya mulai dari SD, di SD Purwokerto 4 Purwokerto, SMP Negeri 3 Purwokerto, kemudian SMA Negeri 2 Purwokerto, kemudian saya tahun angkatan 84 saya kuliah di Jogja. Saya kuliah 2 waktu itu, di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geografi, di Universitas UII, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Sipil.
Ya, pada saat saya kuliah saya sudah nyambi bekerja, ya, jualan buku. Waktu itu ada Simpen Maru ya. Saya agak nakal itu. Saya dulu dari kos-kosan datang ke Gramedia bikin notes, bawa notes. Saya misalkan saya kan dulu ada buku panduan masuk perguruan tinggi, Simpen Maru, panduan Simpen Maru. Itu tanya jawab soal. Berikut penyelesaiannya. Saya contohkan gini, misalkan matematika gitu ya, di Gramedia itu kan bukunya pakai kertas HVS tuh, ya, dicetak pakai kertas HVS, harganya kalau nggak salah waktu itu 1.500. Saya ke Gramedia bawa notes, misalkan matematika, ini yang contoh yang paling gampang, tapi bukan matematika, misalnya fisika, kimia dia. 4 kali 5 sama dengan 20, udah saya bawa ke rumah. Saya ganti 2 kali 10 sama dengan 20. Ya. Kemudian saya cetak di atas kertas merang. Kertas merang itu kertas yang buram itu ya, yang coklat itu ya, yang murah. Ya, ya. Saya cetak di situ, kemudian saya jilid di Klaten, kemudian saya jual door to door ke sekolah-sekolah, termasuk teman-teman saya kuliah, baik yang di UI maupun yang di UGM. Waktu itu saya masih kuliah 2 ya. Itu saya suruh memasarkan dengan harga buku 650 perak. Isinya sama, cuma angkanya berbeda. Kalau matematika angkanya berbeda, tapi isinya sebenarnya sama dan laku kencang. Alhamdulillah, saya masih jadi mahasiswa sudah bisa beli mobil sendiri, meskipun bekas, punya tanah di Jogja yang sekarang udah dijual. Ya, udah. Udah terkait bisnis nih, bisnis apa saja sih Pak? Pastinya di luar kesibukan sebagai tanggung jawab sebagai wakil bupati Kabupaten Banyumas, pasti tadi sudah orang dari kecil sudah beli mobil gitu ya. Walaupun mobil bekas ya. Hasil jerih payah sendiri. Iya. Ini bisnis lainnya apa Pak yang dijalankan? Saya itu awalnya itu setelah pulang dari Jogja selesai itu saya basicnya kontraktor. Kemudian saya kumpulkan dari ngerjakan SD Impres. Kemudian saya bangun hotel, ya. Kemudian dari bangun hotel itu kemudian saya jadi developer. Tapi sekarang juga saya masih ada bisnis sebetulnya, tapi bukan saya ngelola. Itu sudah saya serahkan ke anak-anak saya semua, ya. Sekarang saya masih ada jualan di Jakarta, ya. Itu jualan hardware tapi di Jakarta. Itu juga anak saya punya anak angkat kebetulan Tionghoa ya, yang ngurusi bisnis saya di Jakarta. Ya. Jadi sementara ini bisnis saya serahkan ke anak-anak, karena pejabat kan nggak boleh berbisnis. Terkait keluarga nih Pak, gimana Bapak menyeimbangkan waktu di tengah kesibukan Bapak tadi yang bilang kalau Senin Kamis di Jakarta? Dulu. Sekarang nggak. Sekarang stay di Banyumas. Iya, stay di Banyumas. Iya. Bapak, di luar kesibukan itu, bagaimana menyeimbangkan waktu bersama dengan keluarga ini? Kalau saya sih enjoy aja ya. Orang sekarang anak-anak udah gede. Iya, yang cewek udah berumah, udah keluarga di Jogja. Itu saya nyewa rumah di Jogja ya. Ya, buat anak saya sama anak saya yang kuliah ini lagi libur lagi di sini. Kemudian untuk kebersamaan dengan keluarga ya karena memang jadi kepala daerah, wakil kepala daerah memang kesibukannya memang luar biasa ya. Kadang-kadang paling kalau saya keluar kota ya kalau memang istri saya tidak ada kesibukan karena dia juga sibuk juga ya, kadang-kadang PKK dan lain-lain. Ya saya ngajak aja. Pak itu tadi membagi waktu atau waktu bersama keluarga. Kemudian kalau membagi tugas bersama dengan Bapak Bupati Pak Hussein ini gimana? Gitu? Kalau saya dengan Pak Bupati itu 11-12. Jadi enak ya Pak? Iya enak. Komunikasinya enak. Iya. Di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat itu pada saat rapat-rapat sering dicontohkan, itu contoh loh Banyumas, bupati dan wakil bupati itu tidak pernah ribut. Saya memposisikan diri betul-betul sebagai wakil bupati, sehingga saya hanya menjalankan tugas atas perintah atau atas izin Pak Bupati, itu saja. Sehingga hubungan saya dengan Pak Bupati ya enjoy saja. Kalau orang lain mungkin telepon wakil, telepon ke bupati susah. Saya sekarang telepon bisa ke Pak Bupati. Enak-enak aja gitu. Jadi contoh untuk kabupaten lain juga ya? Iya, banyak sering Pak Gubernur, kadang-kadang pada saat acara di kementerian, contoh loh itu loh Banyumas gitu sering gitu. Luar biasa. Kemudian Pak terkait programnya sendiri ini fokus dari Kabupaten Banyumas apa? Kabupaten Banyumas kebetulan dikaruniai wilayah yang cukup menguntungkan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa di lereng Gunung Slamet sehingga tanahnya cukup subur ya. Kemudian terkait dengan program dari pemerintah pusat tentang ketahanan pangan nasional ya. Ini kita juga support sekali, Pak Bupati juga sudah mendukung luar biasa. Di Banyumas sebagai contoh saja ya, tidak usah terlalu lebar. Contoh itu ada mungkin orang taunya
mau beli bibit di Salaman. Oke. Ya. Tahu. Ternyata Salaman itu seperti apa showroom ya. Bibitnya sebagian itu ambil dari Kabupaten Banyumas, dari Desa Dawuan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng. Ya. Saya sering main ke sana, ya, di Banyumas. Jadi mereka juga anak-anak muda, petani-petani muda, petani-petani muda yang kita bina, ya, kemudian dibina, difasilitasi oleh Pemda. Kemudian kita juga dibantu dari teman-teman DPRD provinsi, dari teman-teman dari DPRD pusat, ada Pak Narna, ada Pak Adi Satria, di provinsi juga banyak, ya. Tentunya saya bisa minta bantuan di samping ke teman-teman partai lain, ya, ke partai saya gitu ya, ke PDI Perjuangan, ya. Alhamdulillah. Sekarang Banyumas sudah beberapa sentra-sentra bibit sudah ada. Kemudian yang sedang kita kembangkan, kopi juga sedang kita kembangkan, ya. Ini yang belum meledak di Banyumas. Kalah sama Wonosobo. Ini yang sedang kita kembangkan. Kemudian ketahanan pangan itu, ya. Kalau beras kita surplus, Mbak. Ya, kalau beras Kabupaten Banyumas surplus. Angkanya yang lebih tahu dinas, ya. Tapi itu surplus. Kemudian selain ketahanan pangan, memang divisi misi kami adalah Banyumas itu betul-betul pro investasi. Ya. Ini ada beberapa yang sudah kami lakukan, Pak Bupati, saya dibantu teman-teman legislatif. Kita itu betul-betul kompak, ya. Jadi setiap ada permasalahan kita diskusikan eksekutif dengan legislatif, ya. Jadi makanya Banyumas anteng-anteng aja gitu, ya. Kalau teman-teman adik-adik mahasiswa demo ya biasalah, itu kan memang anak-anak muda kan seperti itu. Dan sekarang kan diberi kebebasan memang untuk itu, ya. Jadi pro investasi programnya kita sudah membuat rencana, ya, kawasan industri di daerah Wangon, ya. Nah, itu ada Dukuh Seti, kemudian di Windu Negara, ya. Dulu, kenapa saya ngotot? Yang paling ngotot pada saat visi misi untuk menjadi kawasan industri itu saya. Dengan perhitungan gini, Kabupaten Banyumas itu orangnya itu termasuk daerah pegunungan itu orangnya itu low profile biasanya, ya. Nggak keras, ya. Kalau biasanya kalau daerah pantai kan keras, ya. Kebalikan kalau di Papua itu orang pegunungan keras, kalau pantainya yang slow itu, ya. Kalau di Banyumas itu slow. Kemudian UMR di sini itu rendah, masih 2 juta angkanya, ya. 2 juta di bawah sedikit, ya. Dibandingkan kalau kita bandingkan dengan Cikarang misalkan sudah di 4 juta. Saya punya keyakinan kalau ada industri di sini pasti dari Cikarang akan lari ke sini. Yang jadi problem apa sekarang? Transportasi di Banyumas. Nah, tahun 2018 saya dilantik, ya, jadi wakil bupati bulan September. Kemudian awal Januari 2019 Pak Bupati saya mengusulkan tol Pejagan Cilacap, ya. Kemudian sudah dianggarkan tahun 2019 dianggarkan untuk tahun 2020 ada pembebasan lahan untuk tol Pejagan Cilacap. DD-nya sudah ada, ya, kita sudah senang sekali, ya, sudah lengkap. Jadi kita sudah siapkan kawasan industri yang nanti kelewatan jalan tol. Ternyata 2019 dianggarkan untuk 2020 COVID. Anggarannya direfocusing. Kemudian tahun 2021 saya cek ternyata yang tadinya tol Pejagan Cilacap masuk ke proyek strategis nasional itu sudah hilang dari proyek strategis nasional. Sehingga saya di COVID itu tadi, ya, Pak, ya? Saya maju ke Pak Gubernur, diajukan lagi sampai hari ini itu belum masuk ke proyek strategis nasional. Itu akan kita upayakan terus, ya. Tetapi nggak usah khawatir karena di samping Pejagan Cilacap itu ada tol yang sudah mulai pembebasan lahan yang tidak direfocusing dan masih masuk proyek strategis nasional. Itu dari Ciamis, Cilacap, kemudian rencana Cilacap Jogja. Sedangkan kawasan industri yang direncanakan oleh Kabupaten Banyumas itu letaknya di Wangon dan Lumbir, perbatasan dengan Cilacap. Kita sudah membuat desain, ya, untuk kawasan industri itu, ya. Kemudian rencananya kita akan membebaskan jalan, ya, lahan untuk jalan menuju exit tol Ciamis Cilacap. Jadi kalau dari industri di Banyumas kemudian kepengin mau masalah transportasi mau ke Jakarta masuk ke tol Cilacap menuju Ciamis ke Cibularang. Kemudian kalau mau ke Surabaya berarti dari Cilacap ke arah Jogja Surabaya. Saya punya keyakinan ke depan itu Banyumas akan maju kalau sudah ada kawasan industrinya.
Ya kalau sekarang ya kondisi keuangan di negara masih seperti ini ya. Saya sih yakin tahun 2024 itu sudah mulai dibangun itu tol Ciamis Cilacap. Dan kawasan industri juga saya sudah diskusikan dengan Perusda Jawa Tengah ya. Ada kawasan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma ya. Saya sudah diskusikan, nanti kita kolaborasi dengan mereka. Kemarin saya ke Jakarta juga ketemu dengan Jababeka ya. Tapi Jababeka itu gede. Kalau Jababeka itu maunya minimal 1.000 hektar. Kalau kita kawasan industri yang kecil-kecil lah, 300 hektar, 200 hektar paling itu. Mudah-mudahan ke depan bisa. Luar biasa Pak. Kemudian nih Pak, tadi masih bicara terkait ketahanan pangan juga. Kita fokus utamanya di situ juga ya. Kalau dilihat sekarang kan 2023 ini santer terdengar terkait resesi ekonomi 2023. Terus kalau dari Kabupaten Banyumas sendiri mendukung percepatan pemulihan ekonomi ini bagaimana? Ya, Kabupaten Banyumas yang kita konsentrasikan itu pemulihan ekonomi di UMKM. UMKM. Ya, kita bikin e-commerce, membina yang tadi saya sudah cerita sedikit itu tentang petani-petani muda, ya petani milenial di Dawan Kulon itu ya. Kita sedang kembangkan di Dawan Wetan ya. Mereka sudah jualannya juga online. Di samping itu Banyumas itu terkenal di Soma Gede itu ya, ada durian. Ya, itu durian bawor yang terkenal, yang rasanya nggak kalah enak dengan durian apa itu yang king apa dulu yang di Tasikmalaya yang harganya 14 juta itu ya. Iya benar ya. Yang lainnya ada lagi di Banyumas itu ya, kebetulan yang saya apal saja ya. Iya, ya. Saking banyaknya ya, Pak. Yang potensi yang luar biasa adalah gula kristal. Orang mungkin tidak tahu ya. Bedanya sama gula batu? Beda. Gula kristal itu dari nira yang disadap. Baik. Kalau di hotel itu brown sugar ya. Iya. Itu pasarnya itu luar biasa. Kebetulan saya pelaku juga ya. Saya eksportir juga ya. Jadi gula kristal itu di Eropa itu dibutuhkan gula kristal yang organik ya. Orang tidak tahu bahwa pasar Amerika dan Eropa 80% gula kristal kebutuhan Eropa dan Amerika itu dipasok dari Indonesia. Dan di 80%-nya, 80% di 80% itu dari Banyumas. Itu yang mereka tidak tahu. Oke Pak, kemudian untuk anak mudanya sendiri nih Pak, dengan pertanian yang ada di Kabupaten Banyumas ini bagaimana? Sudah mulai menggeliat. Dengan adanya bibit-bibit tadi di Dawan ya, kemudian kopi ya, sekarang sudah mulai banyak anak-anak muda yang mulai menanam kopi, kemudian kopi-kopi yang premium mereka bikin kafe juga ada bayarnya ya, ada bayar yang menampung kopi-kopi itu, tapi belum melejit di Wonosobo ya. Jadi kopi Banyumas sebetulnya ada khas, kopi lereng Slamet sebetulnya ada. Khas dari Kabupaten. Iya, ada yang khas. Sendiri. Tapi itu lagi kita kembangkan, belum sampai meledak lah. Oke. Ya. Terkait UMKM kemudian anak mudanya juga bagaimana kemudian dengan kuliner dan potensi pariwisata, lebih tepatnya desa wisata nih yang ada di Banyumas. Bagaimana Pak? Kuliner dulu ya. Iya, boleh. Banyumas itu kan, banyu itu kan air. Ya. Mas itu emas. Jadi kalau kita, Mbak Bella ya, makan bakso pasti senang bakso ya, kalau anak-anak muda senang bakso. Kalau makan bakso, pasti tukang baksonya sebagian besar itu orang Klaten, Delanggu, Solo. Tapi mereka ngomong, bakso di Solo dan di Banyumas itu enak di Banyumas. Apa Pak yang membedakan? Katanya penyebabnya air tanah di Banyumas itu enak. Ya, kuliner di sini itu yang khas itu sebenarnya satu mendoan. Kalau mendoan itu sudah bukan hanya meng-Indonesia. Di Arab pun sudah ada yang jualan mendoan. Kalau saya pas umroh, pas haji ya, harganya beda jauh ya. Mendoan, kemudian ada keripik, nopia ya. Kemudian ada satu lagi yang mungkin soto ya, soto. Soto di sini seroto. Seroto. Kenapa tuh Pak? Khasnya kalau di Banyumas itu sotonya itu pakai kacang bumbunya. Ada satu lagi yang orang Banyumas kadang-kadang juga tidak tahu, namanya sahoun. Sahoun itu kuitiau tapi tradisional. Dibuat dari beras dipotong-potong. Di sini ada di Jalan Pramuka. Kemudian untuk pariwisatanya Pak? Pariwisata ini. Pariwisata sejak pandemi memang pariwisata alam menjadi salah satu pilihan ya.
Kemudian desa-desa wisata di Kabupaten Banyumas juga berkembang. Dan kemarin tahun 2021 kami Kabupaten Banyumas mendapatkan dana PEN pemulihan ekonomi nasional, nilainya itu 200 miliar. Tapi itu hutang ke pemerintah pusat, ya, ke PT SMI yang harus kita cicil, kita angsur, kita kembalikan. Nah, saya diskusi lama dengan Pak Bupati, dengan Ketua Dewan. Mungkin di kabupaten lain itu nggak mau mengambil resiko karena itu di akhir tahun. Paling gampang itu untuk bangun jalan, boleh. Misalkan di sana ada produsen kopi nih, jalannya rusak. Kita bangun itu kan pemulihan ekonomi juga, sehingga transportasi untuk angkut hasil kopinya gampang, berasnya gampang gitu. Tapi saya dengan Pak Bupati, dengan Dewan diskusi lama, akhirnya kita sepakati untuk Kabupaten Banyumas dana 200 miliar itu untuk peningkatan pariwisata. Tujuannya apa? Dengan peningkatan pariwisata, di samping menghidupkan UMKM di sekitar, itu pasti ya, ada multiplier efek ekonominya pasti ada, itu juga menghasilkan pendapatan asli daerah. Dan ini memang benar. Dengan satu syarat, waktu itu saya diskusi dengan Pak Bupati, saya agak ngotot juga, tolong nanti pariwisatanya dikelola oleh orang yang betul-betul profesional. Saya tidak mengecilkan teman-teman Dinpora Butpal, tetapi mohon maaf ya, saya kadang-kadang diskusi dengan teman-teman dinas karena saya memang backgroundnya swasta. Awal-awal saya diskusi dengan Bapak Beda, coba kalian itu coba pola pikirnya dirubah. Kalau misalkan Batu Raden, kita ikonnya kan Batu Raden waktu itu punya Batu Raden butuh duit 5 miliar. Kalian dalam otak kalian cuma terpaku gimana caranya menghabiskan duit 5 miliar. Coba kasihkan ke orang profesional. Pasti dalam otaknya gimana yang 5 miliar jadi 10 miliar. Pasti akan muncul itu ya, eksekusi yang baik juga. Akhirnya setelah diskusi panjang, akhirnya kita bangun beberapa destinasi wisata ya yang sudah viral itu Menara Teratai, kemudian Mas Kemambang, kemudian Batu Raden juga kita perbaiki, ya ada Bukit Bintang ya dan lain-lain. Kemudian dari Pak Bupati dan saya dengan Dewan juga sepakat dikelola oleh orang profesional, betul-betul profesional ini. Kita ambil, kita tes, kemudian terpilihlah satu orang menjadi Direktur BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, yang dia itu mempunyai penghasilan yang cukup tinggi karena kita nego, gajinya nego dengan fasilitas, tapi dia kerja profesional ya. Nah, saya nggak sebut namanya, nanti GR ya kalau disebut namanya. Ada pokoknya. Dan ternyata setelah dikelola oleh BLUD dan BLUD dipimpin oleh profesional, pendapatan itu langsung naik drastis. Harapan saya, harapan Pak Bupati, maka dari 200 miliar itu ya dengan pembuatan tempat-tempat pariwisata baru dan perbaikan pembenahan pariwisata yang lama itu bisa ngangsur utang PEN yang 200 miliar itu. Dan saya sih punya keyakinan bisa. Bisa, oke. Kemudian tadi bicara terkait Batu Raden ini muncul pertanyaan juga. Ini kan terkenal batu andesit juga. Salah satu SDA yang ada di Banyumas ini ada di Batu Raden. Kemudian Kedung Banteng, Pekuncen, Patik Raja, Cilongok, Aji Barang, dan masih banyak lagi nih. Di Gumelar juga ada. Nah, melihat beragam potensi SDA ini untuk investor dari misal batu andesit dan sebagainya macamnya itu bagaimana kalau gitu? Kalau terkait dengan sumber daya alam ya itu galian saya memang agak susah karena izinnya itu. Karena kebetulan saya pelaku ya, tapi saya nggak mau main galian saya di Kabupaten Banyumas, saya di Muntilan aja lah. Kalau di sini pasti nanti saya disorot. Ini wakil bupati mainan gitu. Enggak, saya di Muntilan, saya nggak punya tambang di sini. Ya. Itu susahnya itu memang izinnya harus dari pusat. Kalau potensinya itu yang batu yang bagus itu sebetulnya batu yang betul-betul bagus, sebetulnya batu bukan batu gunung, tapi batu yang ada di sungai-sungai. Kalau yang mungkin teman-teman banyak Tribuners juga belum tahu ya, kita punya potensi granit. Granitnya malah ini ya? Ada di Melung, dan ini sudah ada yang memproduksi di sana, tetapi masih belum modern ya. Pakai mesin potongnya pisau biasa. Ya. Granitnya itu menarik ya, warnanya hitam, ada bercak-bercak emas. Dulu yang pertama mendapatkan konsesi pengolahan granit itu saya, sebelum Krismon.
Sebelum Ya, Christmas. waktu itu saya masih punya bisnis cukup gede di Bandung. Teman-teman saya punya jualan granit. Itu saya ambil, saya potong ya, 1 lembar 1 meter kali 1 meter. Saya ikutkan pameran, saya namati Golden Water Granito. Tapi Karena ternyata di sungai itu biaya ya, Pak? pengolahan dan harga jualnya tidak masuk. Oh. Ya. Kemudian Pak, ini terlepas dari investasi, kemudian investor, kuliner dan juga pariwisata. Di Banyumas sendiri ini kan sedang jadi pembicaraan terkait Reslah. Ini bagaimana Pak? Rislah. Oh gini, sebetulnya Rislah itu peninggalan dalam tanda kutip kalau saya bilang zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman dulu sebelum reformasi. Iya, iya, Jadi, iya. zaman dahulu itu, saya kebetulan developer juga Oke. ya. Tapi oleh bapak almarhum bapak saya nggak boleh memakai tanah-tanah milik negara, milik rakyat, nggak boleh. Jadi saya beli betul-betul beli tanahnya umum, tanah masyarakat, saya bangun ya. Dulu begini, kalau ada orang pengusaha, developer mau membangun, entah itu membangun perumahan atau ruko atau apa untuk komersial, dia mau membangun di kota. Kebetulan lokasi tanahnya itu milik Pemda ya, di pinggir jalan kabupaten, luasnya 5 hektar nih. Dia mengganti tanah itu dengan luasan 5 hektar di pinggir jalan kabupaten, tetapi lokasinya mungkin tidak di kota Purwokerto, Iya, tapi iya. di Lumbir atau di Sumbang, yang harganya jomplang. Oke. Dulu aturannya memang tidak melarang itu ya, sehingga banyak tanah-tanah yang waktu itu di Rislah ya, Ya. yang proses rislahnya itu sudah waktu itu Yap. kalau menurut era sekarang ya menyalahi aturan, karena itu tidak melalui penilaian yang wajar, tidak melalui penilaian appraisal pihak ketiga ya. Kemudian tanahnya itu di rislah itu tukar guling ya, tanahnya Ya. Pemda ditukar. Lah, tukarannya misalkan ini 5 hektar, tukarannya itu bisa tersebar di beberapa desa bahkan di 4 kecamatan. Kadang-kadang 5 hektar itu di sini ada 200 meter persegi, di sini ada 1 hektar, di sini ada 800 meter, di sini ada 2000 meter. Itu terpencar-pencar. Nah, saya jadi wakil bupati baru 3 minggu ditimbali Pak Bupati, ternyata ada temuan dari BPK, temuan dari KPK tentang aset-aset Pemda yang tidak jelas bahasa Banyumasnya, orang genah juntrungane. Oke. Itu sudah 45 tahun loh Mbak. Waduh. 45 tahun dan itu ratusan hektar. Ya, kemudian ya mau tidak mau harus mengambil resiko ya. Kemudian karena saya diperintahkan oleh Pak Bupati dan itu perintah dari BPK, akhirnya teman-teman developer yang waktu itu memang melakukan rislah, saya tidak mengundang, karena kalau mengundang saya kan orang swasta ngerti. Kalau orang swasta diundang seolah-olah mau ditekan, nggak, saya datangi satu persatu. Saya diskusikan, akhirnya alhamdulillah ini baru bulan kemarin 99% rislah-rislah yang dulu masih atas nama pihak ketiga sudah kembali ke Pemda. Oke. Kalau masih nama pihak ketiga, problemnya apa? Pemda tidak bisa memanfaatkan tanah itu. Kalau mau dibangun, itu tidak bisa, karena tanahnya masih atas nama sertifikat hak milik, atas nama Sofyan, atas nama si Anu let's gitu say, ya. oke. Harus atas nama Pemda dulu. Itu yang kita lakukan dan sekarang 99% sudah selesai dan sedang dalam proses balik nama menjadi tanahnya Pemda di BPN. Kemudian Pak, terlepas dari itu nih Pak, bentar lagi ini kan ada HUT ya, tepatnya di Februari, benar ya Pak, untuk Ya. Banyumas ya. Di Februari nanti persiapannya seperti apa, kemudian harapannya sendiri dari Bapak itu gimana? Ya. Bulan Februari ya, tanggal 22, kita HUT ke 452. Ini sudah menjadi tradisi. Jadi saya harapan Pak Bupati, saya dan teman-teman semuanya ya, itu harapannya ini akan menjadi satu event yang menjadi tujuan wisata, bukan hanya warga Banyumas. Dan ini sudah, tapi baru orang-orang sekeliling Banyumas. Kadang-kadang ada bule mampir juga. Ya. Itu nanti ada event-event yang jelas event utamanya adalah pawai. Ya. Biasanya itu karnaval dari Banyumas ya. Dari Banyumas kemudian iring-iringan pakai mobil tua ke Purwokerto ya. Kemudian ada duplikatnya apa Soko Si Panji yang sholat diarak ya. Dulu kan ceritanya Banyumas kebanjiran dipindah ke Purwokerto tahun 1800 sekian ya. Itu harapan saya nanti pada saat HUT Banyumas ini, momen ini bisa menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyumas. Dan ini sudah cuma semakin
semakin lama itu harus semakin berkembang, semakin Semakin diviralkan. masif juga, semakin Iya, kuat ya, Pak, pasti ya? nanti ada lomba kentongan dan Oh lain ada sebagainya. juga, ciri khasnya emang Iya, Pak? iya. Oke. Luar biasa Pak, terlepas dari itu semua kita harapkan juga yang terbaik untuk HUT-nya nanti ya Pak Iya, di Februari iya, 2023 mendatang. Kemudian nih Pak, setelah 2023 pastinya di 2024 ini kan ada pemilu loh Bapak udah ketahui nih, tahu kan pertanyaan Iya, saya Pak? Tahu. Nanti kan untuk ini ya Pak, serentaknya nanti kan di Februari 14 Ya. 2024. Ya. Kemudian untuk pilkadanya sendiri, Ya. ini kan November 2024. Kalau dari Bapak sendiri nih, Ya. persiapannya seperti apa sih? Waduh. Ada nggak mungkin Kalau rencana? di partai saya, di PDI Perjuangan, itu petugas partai, tapi bukan berarti petugas itu orang yang disuruh-suruh loh ya. Oke, Itu iya. orang mengartikannya kan ini kan politik. Yaps. Petugas partai berarti saya harus taat kepada aturan apa yang ditentukan oleh oleh Ya, partai. ya. Saya menyatakan bahwa saya akan maju, tetapi tergantung nanti kepada rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan. Yes, yes. Dan kalau toh saya maju, saya pasti akan maju dari PDI Perjuangan. Gitu. 2024 ya saya persiapan. Siap ya Pak? Ready? Siap. Oke. Kan Pak Bupati sudah 2 kali nih. Iya. Dan di sini Nanti Bapak- Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan dari PDI semua. Baik Pak, kemudian nih tentunya kita tadi kan sudah bahas ya terkait bisnis atau politik. Ini ada quick question Pak. Ini Iya. Bapak bisa nanti jawab cepat pertanyaan Iya. Bella. Ini misal saya tanya katakanlah mendoan atau tahu goreng gitu. Atau langsung Bapak jawab. Bapak milih Saat mendoan. ini loh ya? Saat Saat ini ini langsung loh ya? yang ada di Iya. benak Bapak Iya, di pikiran saat ini, Bapak. saat ini. Ready Pak? Ready, Siap? ya. Oke. Pertama ya Pak, pastinya tadi sudah ada bocoran. Bisnis atau politik? Sekarang politik. Sekarang politik, oke. Oke. Kemudian Bapak, Jakarta, Bandung atau Banyumas? Banyumas. Boleh alasannya kenapa Pak? Saya suka di Banyumas. Karena? Keluarga saya di Banyumas. Orang tua saya di Banyumas. Saya boleh punya kantor di Jakarta, saya boleh punya kantor di Pekanbaru dulu ya sebelum Oke, saya oke. sebelum saya jadi wakil bupati. Saya tetap hari Sabtu Minggu untuk anak istri di Banyumas. Oke. Kemudian Pak, ini tentang pendidikan Ya. yang Bapak dulu pernah nyam pendidikannya di UGM, Universitas Gadjah Mada, kemudian Muhammadiyah Purwokerto atau IPB sekolahnya anaknya nih. UGM. UGM. Kenapa Pak? Seneng aja. Seneng aja. Ya. Oke, gak ada Karena alasannya. kebetulan saya ketua agama Banyumas. Oke, Kagama luar biasa ada ketua Kagama di sini. Iya. Alright Pak, ini terakhir ya Pak. Ya, boleh. Tapi ini mungkin soal apa ya? Majuan ke depan ya Pak untuk Iya, Banyumas boleh, sendiri boleh. ya Pak. Politik menjadi pemimpin atau politik melayani masyarakat saja tapi tidak menjadi pemimpin. Politik menjadi pemimpin yang melayani masyarakat. Luar biasa, jawabannya luar biasa. Padahal tadi sengaja saya ingin menjebak Bapak. Nggak bisa. Tetap nggak bisa ya Iya, Pak. Oke. politik itu memang tujuan politik itu kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Oke, Yeah. sekali lagi terima kasih Yeah, Bapak waktunya. teman-teman. Oh my God, lupa nih Pak, last but not least closing statementnya silahkan Pak untuk Tribuners. Mau Tribuners kabeh ya, nggak bahasa Banyumas we. Ayo pada dolan maring Banyumas. Banyumas kowe betaih tur ngangeni. Oke. Akeh wisata-wisata sing menarik. Ana Menara Teratai, Aha. ana Mas Kemambang, terus sekalian Batu Raden. Itu aja. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun Yeah. sangat. Sekali lagi terima kasih Yeah, tadi untuk sama-sama. waktunya. Sehat Yeah. selalu, program-program kedepannya lancar Siap. dan nanti Yeah. menuju tahun 2024 juga lancar ya Pak. Siap, Semangat siap. ya Pak. Yeah, Oke. semangat. Siap. Terima kasih Yeah. sekali Yeah. lagi. Oh. Baik Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Chatter. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Chatter. Saya Unika Bella, wakil segenap kru yang bertugas pamit undur diri bersama juga dengan Pak Dewo. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, Sampai matur jumpa. nuwun. Selamat melanjutkan Ya, aktivitas ya. dan salam Tribun. Salam Tribun. Banyumas.